program Ruang Narasi. Seperti biasa ya, program yang menyajikan sebuah topik pembicaraan ya dengan narasumber yang berbeda tentunya. Pada siang hari ini ya, kita akan membahas tentang Anies Baswedan. Menjagokan Anies menjadi capres seberapa yakin? Kita tahu Nasdem lah yang sampai saat ini mendukung Anies ya untuk mencapreskan diri. Nah, bersama kita di studio Radio Extra FM sudah hadir narasumber langsung dari Ketua DPW Aceh Nasdem Aceh, ada Bapak Dr. Haji Tengku Taufikul Hadi MSI. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Rahmat. Alhamdulillah Pak. Ya, dan menemani Pak Ketua ada juga Pak Ketua Nasdem Aceh Singkil. Ada Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Singkil Bapak Haji Amalion. Assalamualaikum, selamat siang Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Sehat, alhamdulillah. Oke. Baik, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya kita akan membahas topik mengenai jagokan Anies menjadi capres, seberapa yakin Nasdem untuk memenangkan Aceh. Nah, kita tahu juga Nasdem yang pertama mendukung atau mendeklarasikan mendukung Anies sebagai capres. Betul, Pak Ketua? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Apa sih alasan kuatnya, Pak Ketua? Anies ini anak bangsa yang kami bidik dan kami observe adalah terbaik. Salah satu yang terbaik. Dia memimpin Jakarta, sebuah wilayah yang sangat plural, ya, dengan berbagai etnik, dengan berbagai persoalan. Tapi dia keluar tanpa ada cacat sama sekali dan semua program sukses dia kerjakan. Dan perbedaan-perbedaan yang ada di Jakarta, karena di sana itulah bermukim banyak sekali etnik, ya, sama sekali pupus. Dan tidak ada seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kalau Anies yang memimpin melihat latar belakang dukungan kepada dia, kelompok yang mendukung diperkirakan dia akan bersikap tidak toleran. Ternyata Anies ini adalah didukung oleh semua kelompok dan tidak ada persoalannya bagi etnik yang ada di sana. Dan baik itu dari kelompok etnik yang ada di sana yang dominan, baik itu agama tertentu di luar non-Islam, semuanya senang sekali kepada Anies. Semuanya mengatakan Anies adalah terbaik. Karena itulah kami mendukung Anies dengan latar belakang dan pengalaman seperti itu. Oke, baik. Di saat partai lain masih belum menetapkan capresnya, tapi Nasdem sendiri sudah berani begitu ya, menetapkan Anies sebagai capres. Saya ingin sampaikan bahwa secara kepartaian, pendukung utama Anies yang pertama adalah Nasdem. Dalam konteks Nasdem, yang mendukung Anies yang pertama adalah Nasdem Aceh. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dia untuk Nasdem Aceh ya. Oke. Ya, jadi Nasdem Aceh yang pertama kali mendukung, baru Nasdem yang lain gitu ya. Makanya kemarin waktu kunjungan ke Aceh, bagaimana Pak Ketua euforia dari masyarakat Aceh? Masyarakat Aceh telah menunggu kehadiran Anies di sini. Jadi atas sejumlah usul yang diajukan oleh masyarakat sendiri, ditanggapi oleh Nasdem Aceh dan meminta kesediaan Anies untuk hadir ke Aceh. Rupanya Pak Anies bersedia. Maka kita datang ke sini, kita komunikasikan dengan semua khalayak masyarakat Aceh. Dan karena itulah kami memperkirakan pada saat itu sangat sukses. Tapi ada hambatan-hambatan dari berbagai pihak, ya, yang kami tidak tahu, tapi adalah berusaha untuk mengacaukan. Seperti misalnya mengatakan Anies tidak jadi hadir ke Aceh.
kemudian tempat penyelenggaraan, ya, yang telah diberi izin, saat-saat terakhir dicabut izinnya. Kemudian ada kelompok yang memasang iklan, yang memasang spanduk, yang berisikan adu domba antara Partai Nasdem dengan partai lokal, agar partai-partai lokal itu menjadi marah kepada Nasdem. Misalnya judulnya begini: Anies akan kuat dengan Nasdem, akan menggusur semua partai lokal. Ya, itu menurut saya sangat kasar. Mungkin orang Aceh itu yang tidak terdidik juga pun tahu kalau itu kami tidak akan mungkin Partai Nasdem memasang itu. Tetapi mungkin mereka meminta ingin membidik elemen-elemen tertentu yang tidak terdidik barangkali, ya, agar mereka percaya. Tetapi ya, alhamdulillah tidak ada yang percaya, dan kami melakukan klarifikasi terhadap hal itu. Kemudian pada malam penyelenggaraan, malam besoknya penyelenggaraan, kantor Nasdem itu dilempar dengan telur busuk dan sebagainya, agar kacau. Diintimidasi gitu Pak ya? Intimidasi terus-menerus. Kemudian mereka menyebarkan kupon. Kupon itu ditandatangani oleh Ketua DPW Nasdem T. Taufikul Hadi, saya. Diharapkan kepada masyarakat Aceh untuk berduyun-duyun datang ke DPW untuk mengambil kupon, mengambil beras dan uang 200.000. Akhirnya kemudian orang itu nelpon terus-menerus ke kantor untuk mengambil isi kupon tersebut. Kami terpaksa klarifikasi, ya, bahwa itu tidak benar. Itu adalah ada orang yang mengharap kisruh. Jadi dengan demikian diharapkan orang-orang tersebut akan datang se Banda Aceh untuk mengambil barang tersebut, barang hadiah. Ketika tidak ada, maka akan terjadi kerusuhan. Jadi itulah yang diharapkan. Jadi menjelang kedatangan Anies itu banyak sekali persoalan, dan persoalan itu hanya ada di Aceh, di tempat lain kurang. Jadi demikian. Tetapi masyarakat itu hadir. Kenapa? Karena dia melihat Nasdem didalimi. Jadi dia ingin defense, dia ingin berada di depan. Karena itu kami merasa sangat berbesar hati sekali, dan kami sangat terharu. Dan kami berharap bahwa ke depan Nasdem juga itu adalah mendapatkan perhatian dari mereka, dari masyarakat Aceh. Kenapa kami minta pandangan dan perhatian dari masyarakat Aceh pada Nasdem? Kami tanpa reserve mendukung Anies. Kami datang keluar dari zona aman. Nasdem keluar dari zona aman. Dia seharusnya enak di sana itu bersama dengan partai-partai lain, ya kan? Tapi dia keluar kemudian menarik Anies. Ketika dia tarik Anies, maka semua bereaksi marah, dan semua partai mengepung sekarang Nasdem. Ya kan? Sebenarnya kalau dilakukan oleh dua partai lain, misalnya seperti Partai Demokrat dan PKS, itu tidak ada masalahnya karena mereka memang sudah berada di luar. Jadi tidak ada resiko apapun. Tapi bagi Nasdem itulah risiko besar sekali, ya kan? Tetapi dia tetap mengambil resiko tersebut. Nah, seperti itu. Dan bisa saja apa yang terjadi terhadap Nasdem, kecuali Allah itu membantunya. Kalau tidak, mungkin apa yang akan terjadi terhadap Nasdem nanti, ya kan? Nah, dalam sebuah partai yang telah mendukung calon presiden, harapannya, ya kan, harapan masyarakat Aceh, ya kan? Jadi harapan masyarakat Aceh adalah Anies itu menjadi presiden, ya kan? Sekarang harapan masyarakat itu yang mempertahankan satu-satunya adalah Partai Nasdem. Masa masyarakat Aceh tidak mau memberikan sedikit
hatinya kepada Nasdem. Karena kami telah menanggung semua resikonya. Seperti itu. Oke. Kita tahu pemilu 2019 itu pemenang di Aceh itu Demokrat, Pak. Ya. Ya, Nasdem nomor sekian gitu ya kan. Jadi dengan ini mungkin apa kira-kira langkah dari Bapak tersendiri ya selaku Ketua DPW ya, utamanya dengan mencalonkan Anies ya, kita tahu nih Demokrat sendiri kan masih belum nih masih belum memberikan dukungan atau deklarasikan bareng-bareng nih. Kalau Demokrat itu belum, itu harus ditanyakan kepada Rahmat nanti. Jadi kami tentu saja ingin menyambut Anies. Anies sudah pasti dia akan menjadi calon presiden insya Allah. Ya. Apakah yang pasti dengan Nasdem? Kalau misalnya ditambah partai-partai lain, berarti dengan Nasdem dengan partai lain. Diperkirakan ada 2 partai yang telah ada. Tapi kalau 2 partai ini juga tidak, bisa saja dengan partai lain. Partai lain juga menunggu. Sekarang ini itu tidak ada masalah, yang jelas Anies tetap ya bersama dengan Nabi. Yang tidak berubah adalah Nasdem. Nasdem akan bersama dengan siapapun, ya kan? Nah, di Aceh ini tentu saja harus ada kesiapan karena Anies diterima oleh orang Aceh. Tapi tidak semua orang Aceh itu sudah memilih partai, ya kan? Karena itu kehadiran saya ke Singkil hari ini, saya melakukan konsolidasi agar di Singkil ini juga siap partainya menyambut Anies. Kalau tidak nanti Anies walaupun didukung oleh masyarakat Aceh, tetapi dia bisa saja lari ke partai-partai lain. Karena itu kita minta kesiapan. Saya datang meminta dan mengingatkan tentang keharusan kita siap sebagai sebuah partai menuju tahun 2024. Karena kita telah ada namanya Anies, ya kita ambillah Anies dulu sebagai ikon kita, ya, agar Partai Nasdem menjadi kuat. Tetapi kalau kita bekerja tradisional, secara tradisional saja seperti biasa, tidak ada masalahnya, maka belum tentu nanti suara Anies itu lari kepada Nasdem. Jadi saya hadir dalam lain untuk mempersiapkan itu. Yang kedua, saya berkomunikasi dengan semua khalayak. Ya seperti sekarang ini saya hadir di radio Extra F. Ya. Nah, ini salah satu saya ingin menyapa khalayak. Kalau saya itu adalah tidak melalui radio ini, mungkin saya harus datangi ribuan rumah. Tapi dengan radio ini saya duduk di sini saja, saya sudah bisa menyapa banyak orang. Inilah Pak, satu suara berjuta telinga Pak. 1 juta satu suara berjuta telinga. Berjuta telinga. Itulah di radio. Ya, saya berharap dari telinga turun ke hati. Oke, baik. Jadi dalam rangka konsolidasi ya Pak ya ke Singkil ini Pak ya. Oke, sejauh ini saya ke yang di Singkil boleh dulu Pak. Gimana tanggapannya nih Pak Ketua turun ke Singkil ini kan? Jadi bagaimana menerjemahkan konsolidasi dari DPW Nasdem Aceh sendiri Pak Ketua, Pak Haji, silakan. Ya baik, terima kasih. Ini apa yang disampaikan Pak Ketua DPW Pak Taufikul Hadi barusan. Betul itu, tadi kita sudah di briefing sebentar bahwa kehadiran Anies di Partai Nasdem ini jangan sempat terlewatkan. Ini adalah momen di mana kesiapan bukan hanya dari atas, ya, bawah juga harus siap. Jadi kini tugas-tugas kami di bawah agar bekerja sampai ke akar rumput bahwa Anies apalagi di Aceh wajib menang, gitulah intinya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Intinya ya Aceh Singkil
Anies gitu ya. Anies. Aceh Singkil Anies. Ya. Anies dan Nasdem. Anies dan Nasdem. Oke, baik. Pak Ketua sendiri untuk Pak Taufik ya, target Nasdem pada Pileg 2024 nanti. Pileg. Sebelumnya saya tambah sedikit dulu Ya. dalam konteks Singkil. Ya. Ya, ya. Anies sangat dekat dengan Aceh. Ya. Gerbang beliau masuk itu melalui Singkil. Jadi bagaimana ketika dia melihat ada ketimpangan pendidikan antara Jawa dan luar Jawa, Ya. dia mengirimkan anak-anak terbaik dari ITB, dari PB, dari UI menjadi tim pembelajaran. Ya. Ya. Dan yang dikirim itu di Aceh adalah ke Singkil. Lewat program Indonesia Mengajar, Pak ya. Lewat program Indonesia Mengajar. Demikian perhatiannya Anies ini kepada Singkil. Saya terharu sendiri. Ya. Saya berharap itu adalah masyarakat Singkil. Ya. Saatnya nanti memberikan juga perhatian kepada Pak Anies. Ya. Jadi saya senang sekali hadir ke Singkil di tempat daerah yang menjadi perhatian Pak Anies ini. Dan saya berharap selain mengingat kepada partai, kepada Pak Anies, masyarakat di sini juga mengingat Nasdem. Seorang tokoh nasional Ya. yang demikian perhatiannya kepada Aceh dan kepada Singkil, Ya. dan itu adalah melalui Nasdem datang ke sini sekarang menjadi capres. Yang kedua berkaitan dengan Pileg 2024. 2024. Kami sekarang ada calon presiden Ya. yang terbaik. Insya Allah kalau misalnya benar dalam wacana sejumlah calon-calon presiden yang ada, masyarakat langsung bisa melihat bahwa calon dari Nasdem adalah yang terbaik. Dari sisi apapun, dari kemampuan apapun, dari perspektif apapun, adalah Pak Anies itu yang terbaik. Dia ini adalah memiliki pemahaman yang sangat kuat dan memiliki hati yang sangat dekat dengan masyarakat. Ketika dalam sebuah posisi tidak ada Ya. sama sekali posisi di dalam pemerintahan, dia sudah membuat Indonesia Mengajar. Dia itu masuk LSM, bahkan sebelum jadi rektor sekalipun. Ya, kemudian jadi rektor Paramadina, Universitas Paramadina. Jadi sebelum menjadi apa-apa sudah demikian perhatiannya terhadap masyarakat. Itu adalah Pak Anies. Ya. Dengan tokoh seperti itu yang juga sangat dekat dengan orang Aceh, maka tentu saja kami menargetkan di Singkil. Ya. Kami targetkan 8 kursi. Wah, tantangan nih Pak Haji nih, ketua nih. Biasa ya, Pak. Ada 4 di sini, ada 4 dapil. Dapil ya. Maka saya berharap setiap dapil dapat 2. Bisa, kenapa tidak? Nasdemlah yang membawa Anies. Anies adalah orang Singkil. Ini ingat, ya. Yang kedua, untuk DPRA, ini adalah dapil 8 ya. 9. Kami berharap 2 juga. 2 anggota DPRA dari dapil ini. Karena itu kami menargetkan 15 kursi untuk DPRA di Aceh. Kalau lebih, alhamdulillah. DPRI ada 2 dapil. Kami berharap berbanding lurus, linear dengan perolehan DPRK, DPRA 2, DPRI juga demikian. Setiap dapil dapat 2 kursi. Jadi kami menargetkan 4 kursi di Aceh.
seperti itu. Oke, tapi yang paling menarik saya adalah ketika Nasdem mencapreskan Anies, itu Anies disuruh pilih sendiri wakilnya. Kenapa nggak misalnya dari Nasdem gitu kan? Misalnya Pak Surya Paloh atau siapa gitu. Nasdem dalam konteks itu telah sudah mengingat, bukan mengingatkan, sudah berkomitmen bahwa kami mendukung anak bangsa yang terbaik, namanya Anies. Ya. Kami tidak ada pretensi apapun yang lain kecuali adalah sukses Anies. Karena itu kami tidak menyebut calon presiden, calon dari Nasdem. Karena itu kami berharap juga partai lain jangan terlalu keras mempertahankan maksudnya. Misalnya dia ingin menyodorkan capres dari partainya, karena menurut saya belum tentu itu baik pada Anies. Kenapa? Belum tentu baik. Kalau disodorkan itu calon presiden dari partai tertentu, itu harga mati. Dia tidak tentu komplementatif dengan kekurangan yang ada pada seorang Anies. Jangan-jangan nanti dia hanya redundant. Redundant itu artinya bertumpang tindih. Misalnya cawapres yang diajukan tersebut kuatnya di Jakarta, ya kan? Itu tidak ada gunanya karena Anies sendiri sudah kuat di Jakarta. Yang seharusnya adalah yang mampu menutup di tempat lain, misalnya di Aceh Tengah, di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, mungkin di situ sedikit lebih lemah Anies, ya kan? Kalau hadir calon presiden ini akan menutup kekurangan tersebut, itulah strateginya. Jadi kalau kita mau memaksakan saja, tanpa kita melihat hal yang seperti itu tidak ada gunanya, nanti capek sendiri, nggak terpilih juga nanti presiden yang kita usung itu adalah Pak Anies. Jadi ini seperti itu maksudnya. Kalau kriteria tersendiri untuk wakil Anies seperti apa, Pak Ketua? Ada nggak? Menurut saya kriterianya adalah karena pertarungan nanti adalah paling kuat di Jawa. Di Jawa, iya betul. Jawa Barat itu mungkin Pak Anies bisa mengendalikan. Jawa Tengah tidak cukup. Jawa Timur hampir mengendalikan. Jadi kalau menurut saya wakilnya orang yang memiliki daya dorong yang kuat di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya. Itulah kriterianya. Tuh ya, kisi-kisinya tuh ya. Biar kita cari tahu sendiri nih siapa nih kira-kira sosok yang paling apa. Itu kan menarik juga tuh ya. Oke. Baik. Saya mau ke Pak Haji nih. Apa langkah terdekat nih Pak Haji di Singkil khususnya untuk menggelorakan Anies nih? Ada nggak misalnya event khusus atau apa yang hendak direncanakan oleh Nasdem Singkil sendiri? Ya sebenarnya kalau secara khusus belum ada sih. Cuman langkah-langkah awal kita akan segera mulai. Contohnya mungkin kita akan buat spanduk dulu. Nah di mana ada Anies ada Nasdem lah, ya kan? Nah, itu dulu. Begitu orang teringat Anies berarti Nasdem gitu kan. Jadi langkah-langkah ini nanti akan kita kembangkan terus. Cuman jangka dekat ini kita belum ada strategi khusus. Paling kita masih di penguatan struktur partai dulu di DPRD, DPC dan seterusnya. Apalagi tadi di target 8 kursi loh. Iya. Karena nih ekstra nih sekarang 3 kursi kan. Gimana menambah 5 kursi lagi di 2024. Ya, cuman kita rasa optimis tetap ada, tinggi sekali. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai lah. Kalau dari Pak Haji sendiri melihat sosok Anies ini seperti apa Pak Haji? Ya, kami sebenarnya sangat sangat respect kali dengan sosok Pak Anies ya. Beliau juga mampu, berkompeten, bukan hanya keilmuan, cuman tadi apa yang disampaikan Pak Ketua punya hati gitu ya. Jadi ini yang bikin kelebihan-kelebihan itu yang mungkin
kami melihat sangat dekat dengan masyarakat. Ya, jadi ini nggak semua orang punya lah seperti itu ya. Ini udah terbukti lah dengan kepemimpinan beliau di Jakarta. Mudah-mudahan di Aceh lebih diterima lagi, ya. Apalagi di Aceh Singkil ya. Kebayang nggak Pak, ngundang Anies ke Aceh Singkil? Nah itu kita serahkan sama Pak Ketua saja lah ya. Sepertinya kalau ke Aceh Singkil belum lah ya, terlampau kecil skopnya gitu kan. Kalau ke Banda Aceh kan sudah kemarin. Ya ini pun Jakarta ini kan luas, Indonesia ini kan luas gitu kan. Jadi ya kita maklum aja lah, nggak mungkin kabupaten itu sulit lah, saya rasa seperti itu. Tapi mungkin nanti mau dekat 2024 datang lagi. Insya Allah kita berharap seperti itu. Oke, ya untuk pendengar Ekstra Mahasiswa yang di rumah ya, mungkin sedang menyimak ya. Kalau ada pertanyaan kepada narasumber yang melalui layanan interaktif di 0811681048 bersama Pak Ketua DPW Nasdem Aceh, Bapak Dr. Haji Tengku Taufikul Hadi MSI, dan juga Pak Ketua Nasdem Aceh Singkil ya, Pak Haji Amalio. Seberapa yakin Nasdem untuk memenangkan Aceh? Tadi deskripsinya banyak nih. Seberapa yakin nih, Pak Ketua? Kalau yakin pasti sudah 100%, ya kan? 100% Tapi ya. begini, di dalam kita keyakinan tersebut dia ada parameternya. Parameternya adalah hasil survei. Dulu Nasdem Aceh itu setelah pemilu 2019 ya. itu hasil survei itulah 3% cuma di Aceh. Sekarang sebelum Anies datang ke sini, tetapi masyarakat sudah mengetahui bahwa Anies mungkin dari Nasdem itu sudah lebih 12%. Ada Kenaikan berapa persen? Ya, jadi dan ini kami yakin bahwa karena menurut hasil survei tersebut, Nasdem itu trennya adalah terus meningkat. Seperti itu. Jadi bagaimana? Optimisme kami adalah dibarengi dengan parameter, dengan hasil survei. Jadi insya Allah kami menjadi baik. Ketika hasil survei itu disebutkan disebutkan partai apa yang paling Anda sukai, ya, maka kita mendapatkan 12%, ya kan? Ketika diperlihatkan partai, gambar partai, Nasdem dan sebagainya, maka berubah. Nasdem itu naik hampir 18%. Jadi kami ya senang sekali dengan perkembangan itu, dengan kecenderungan tersebut, dan kami yakin sebentar lagi kami akan cukup tinggi hasil surveinya. Apalagi setelah mengetahui bahwa Anies sudah datang dan itulah ke Aceh itu dibawa oleh Nasdem ya. Jadi saya mengingatkan kepada seluruh anggota DPD, pengurus DPD seperti Singkil, itulah adalah kondisi sekarang kita, dan kita harus bekerja lebih baik lagi agar kita maksimal. Karena itu saya meminta target sampai 8% itu bukan dengan sebuah ilusi saja, ya, halunisasi, tidak. Tetapi saya meminta tersebut dengan sebuah pemahaman saya yang kuat terhadap Partai Nasdem. Yang kedua, ingat bahwa Anies itu adalah Singkil. Ya. Anies itu dia ketika belum menjadi apa-apa, dia telah memberikan perhatian terhadap Singkil. Ya. Bukan di tempat lain, bukan di Banda Aceh, bukan di PD, bukan di mana-mana, tapi di Singkil. Nah, ini bagaimana perhatian Pak Anies kepada Singkil? Karena itu menurut saya yakin
permintaan saya kepada DPD, Iya, iya. ya kan, target itu akan dipenuhi. Oke, baik. Saya mau ke penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Dapi. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Ini Putra ini dari Salam ini. Oke, Ini masalah presiden ini ya. Iya, Pak. Silakan Pak Putra di Sebelum Salam. Wah, Putra. Iya, Pak Putra. Bukan bapak ini lu, ini Bang Dapi ini lu Iya. Iya, silakan Putra, Mas Putra lah ya. Mas Putra Nggak loh. mau dipanggil Ini bapak Putra nih. aku masih muda. Ya, silakan pertanyaannya, Mas Putra. Gini, masalah ini presiden kita ya kan tahun 2024 ini bagaimana nih? Ya, karena kan mohon bantuannya lah ya, karena kepada rakyat lah ya kan, kata kota kita Sebelum Salam ini sampai kota Singkil ya kan, mohon bantuan lah kepada Bapak Presiden Pak Anies lah, Pak Anies Baswedan ya. Iya, Anies Baswedan. Iya, kalau boleh apabila dia menang nanti ya kan, tolong bantu kota kita Sebelum Salam ini. Iya, kota Singkil, kota Sebelum Salam sangat tercinta, kita bantukan aja lah ya. Iya. Ya itu aja lah Pak Presiden kita ya kan. Assalamualaikum Mas Dapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini harapan masyarakat nih, Pak Ketua ya. Jadi baik. Jadi harapannya adalah kota yang punya potensi besar sebetulnya untuk berkembang. Ya. Yang pertama adalah kota Sebulu Salam. Yang kedua adalah kota Singkil. Singkil ini adalah dia bisa menjadi destinasi wisata. Iya. Kemudian Sebulu Salam karena dia ini adalah pengembangan dari pemekaran daripada Singkil. Itu sejumlah objek wisata religi juga bisa dikembangkan. Nah, kita melihat yang menjadi potensi dari masing-masing daerah tersebut. Ya, itu yang diperkuat. Jadi karena itu adalah kalau ditanyakan kepada saya apakah Sebulu Salam dan Singkil itu bisa berkembang dengan kondisi sekarang ini, kondisi lokal ya, masing-masing daerah seharusnya bisa, asalkan ada perhatian lebih kuat sedikit lagi. Dan karena Pak Anies ini adalah didukung langsung oleh anak Aceh, namanya Surya Paloh. Ya. Saya yakin dia akan memberikan perhatian terhadap Aceh. Kenapa? Bagaimana dia mengecewakan seorang Surya Paloh? Kalau dia jadi presiden, pasti Pak Surya sekarang ini sedang membangun strategi segalanya, ya, sedang memikirkan bagaimana Anies bisa menang tanpa ada embel-embel apapun, kecuali dia jadi presiden dan menang. Ya. Dan itulah di belakangnya adalah anak Aceh yang namanya Surya Paloh. Dia akan memberikan perhatian terhadap Anies, akan mudah memberikan perhatian terhadap daerah yang sudah melekat di hati dia, yaitu Singkil, karena toh dia sebelumnya sudah memberikan perhatian. Menurut saya seperti itu. Oke. Ini masyarakat Ketua menunggu nih, kapan koalisi deklarasi pasangan Anies biar dengan siapa, baru dengan partai lokal bagaimana? Karena kita Aceh kan tahu nih, ada partai nasional, ada juga partai lokal. Pemilu kita ini tidak lama lagi, yaitu nanti pada bulan Februari tahun 2024. Ya. Taruhlah itulah pada bulan Januari, ya kan? Jadi kerja politik itu hanya bisa berlangsung di tahun ini. Di tahun ini berarti adalah kalau adalah pemilu, kampanye itu adalah dilaksanakan adalah sekitar 4 bulan sebelumnya, ya. Karena itu menurut saya semuanya harus sudah tuntas adalah mungkin pada bulan Juni.
Juni ya. paling telat, Ya. ya kan? Itu sudah harus tuntas dan sudah terdaftar nama-nama presiden, calon presiden. Nah, berarti pasti agar ada persiapan 2 bulan sebelum bulan Juni itu adalah sudah jelas harus ada deklarasi. Ya, jadi bulan-bulan April itu ya, itu paling telat. Jadi pasti nanti deklarasi itu lah pada bulan-bulan itu paling telat. Tapi menurut saya sebelum itu sudah akan terjadi deklarasi. Karena kita menunggu juga nih ya, siapa kira-kira pasangannya gitu ya kan. Tapi tadi sudah dikasih kisi-kisinya gitu kan sama Pak Ketua, tinggal bagaimana kita mungkin ya masyarakat juga bisa ini ya menyampaikan aspirasinya gitu. Saya kepengen wakilnya di sini gitu, Ketua ya. Silakan, karena kalau dia menjadi calon presiden berarti kan sudah milik publik. Iya. Ya kan, publik yang akan milihnya nanti. Karena itu sebelum itu ya boleh memberikan pendapat. Ya, seperti siapa calon presiden. Tetapi kan harus diputuskan. Betul. Calon presidennya mungkin banyak. Harus diputuskan karena wakil presiden bukan lebih daripada satu. Iya. Hanya satu. Iya. Jadi nanti Anies harus memilih salah satunya. Dan itu harus yang terbaik. Oke, saya mau ke Pak Ketua Nasdem Aceh Singkil. Saya mau minta tanggapan mengenai isu yang lagi hangat di Aceh Singkil, APBK 2023. Ini banyak sekali masyarakat mungkin ini bisa dengar langsung ya dari Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Singkil ya mengenai bagaimana kok bisa APBK Aceh Singkil 2023 masih belum ketok palu nih. Masyarakat banyak bertanya nih, mungkin sebagian yang baca berita online oke lah, ini yang dengerin radio pengen tahu langsung nih. Silakan Pak Ketua. Baik, ini udah lari dari Anies. Oh, enggak apa-apa. Selingan gitu ya kan. Baik. Ini juga nih. saya berposisi di DPR lah ini. Iya, boleh. Nah, jadi tadi saya Ketua Nasdem, kita bicara Anies, ini saya berposisi di DPR dulu. Baik, ini perlu juga saya sampaikan bahwa kemarin itu juga kita sudah di media, kita sudah dimediasi oleh pihak provinsi. Cuman kita menunggu surat kemarin ya, surat dari pihak gubernur sebagai pegangan kita di DPR karena keterlambatan ini. Alhamdulillah suratnya sudah ada, sudah sampai ke DPR. Kita juga sudah mulai bicarakan di dalam. Mungkin dalam minggu ini kita sudah menjadwal lah. Kemarin kita sudah tanya juga pihak pemerintah daerah melalui Bapeda, apakah surat gubernur sudah sampai, sudah katanya. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa kita bahas bersama, karena dari awal kita juga tetap komitmen ini kita akan kanunkan. Cuman kita juga tidak mau gegabah ya, kita harus ada pegangan kita juga. Mudah-mudahan dalam minggu ini akan kita lakukan pertemuan-pertemuan agar dijadwal secepatnya. Jadi untuk ini kita sudah sama-sama berkomitmen juga, baik pemerintah daerah ataupun DPR, supaya ini dikanunkan. Oke, nah ini langsung masyarakat Aceh Singkil mendengarnya nih Pak Haji. Soalnya dari kemarin jadi perbincangan hangat nih di warung kopi ya kan, kapan nih ketok palu gitu kan. Ini pertanyaannya saya pun mendadak gini ya. Berpikir saya tadi Anies sama Nasdem aja ya. Gak apa-apa, saya suka gitu Pak Haji. Tapi baik juga nih ya, biar ada masyarakat tahu ya kan. Iya. Jadi biar tidak ada praduga yang menduga-duga gitu. Ini ada apa dengan eksekutif, ada apa dengan legislatif gitu. Ini sudah terjawab gitu kan. Ya artinya ini sudah ada kesepakatan yang mungkin minggu depan gitu ya akan dijadwalkan gitu. Di dalam minggu ini. Dalam minggu ini ya. Ini angin segar juga nih untuk masyarakat Aceh Singkil yang kemarin bertanya-tanya ya. Ini sudah dijawab sama Pak Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Singkil. Sebelum kita tutup perbincangan kita di ruang narasi kali ini, mungkin ada nggak closing statement dari Pak Ketua Pak Taufikul Hadi? Silakan. Saya menyuruhkan dan mengajak seluruh warga Singkil untuk menetapkan hati kepada calon presiden Pak Anies Baswedan, karena Pak Anies Baswedan ini telah memberikan perhatian dan telah ada hatinya di Singkil. Nah saatnya kita sekarang adalah memberikan hati juga kepada Pak Anies.
Pak Anies itu karena dia telah lama mengenal Singkil dan telah berbuat di Singkil, Pak Anies itu adalah Singkil. Saya berharap Singkil juga Anies. Seperti itu. Oke, baik, Singkil adalah Anies gitu Dan ya. kemudian karena adalah Nasdem berada di belakang Iya. Pak Anies secara ketat, maka saya berharap bersama dengan kita memenangkan Anies, Iya. maka juga saya meminta agar diberikan juga sokongan Iya. yang kuat kepada Partai Nasdem. Oke, siap. Kalau dari Pak di Amalian silakan. Ya sepertinya sama ini dengan Iya. Pak Ketua. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa Aceh Singkil ini targetnya ya cukup besar ya, cukup Iya, berat. iya, Kami iya. juga berharap ini dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Iya. Khususnya Aceh Singkil lah, Iya. dengan hadirnya Nasdem mendukung Anies ini, mudah-mudahan Nasdem juga ya berharap didukung lah sebagaimana masyarakat mendukung Anies. Oke. Ya, jadi harapan Nasdem di Aceh Singkil ya khususnya supaya Nasdem bisa ya kalaupun tidak seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi 8 kursi, minimal 6 kursi lah ya. Ya, jadi saya itu aja. Ya semoga masyarakat memahami lah ini. Iya. Oke, untuk masyarakat Aceh Singkil kita pilih Anies, tapi jangan lupa ya yang bawa Anies adalah Nasdem gitu ya. Oke, jadi pilih Anies, pilih Nasdem gitu ya. Oke, baik. Ya, terima kasih ya kepada Pak Ketua Nasdem Aceh, Pak Taufikul Hadi ya. Mudah-mudahan ya nanti suatu saat ini bukan pertemuan kita yang pertama dan terakhir ya Pak ya. Kita bisa jumpa lagi ya di ruangan ini gitu kan dengan topik yang berbeda, dan juga untuk Pak Ketua Nasdem Aceh Singkil ya. Terima kasih ya atas waktunya sudah jadi narasumber di ruang narasi kali ini. Ya, itulah tadi banyak ya yang disampaikan oleh Pak Taufikul Hadi, di mana Anies ya ini jauh hari sudah kenal duluan Aceh Singkil ya, sudah kenal duluan. Terbayang jarak antara Jakarta dengan Singkil sejauh itu gitu, tapi Anies sudah mengirimkan ya orang-orang hebatnya ke Aceh Singkil. Sebegitu perhatiannya Anies kepada masyarakat Aceh Singkil, dan mungkin masyarakat sendiri lah yang merasakan bagaimana hadirnya para pengajar muda ya lewat Indonesia Mengajar yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil ya, seperti di Pulau Banyak, di Danau Paris, di Kota Baharu, di Singkohor ya. Masyarakatlah yang mendapat manfaatnya itu ya. Tinggal bagaimana sekarang ini Anies mungkin butuh dukungan dari kita ya. Maka dari itu mungkin sama-sama kita berdukung ya. Oke, sudah untuk ruang narasi edisi kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik dan tema yang berbeda. Akhirnya saya Davi beserta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.